Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indramaya dengan NIM D0121029 dari kelas sipil C. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview jurnal yang telah saya dapat dari website yang berjudul Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Gedung Ketahanan Pangan Nganjuk, Jurnalmatex Volume 2 Nomor 1 Juni 2019. Bagas Anggoro, Wiratmoko dengan Sigit Winarto dengan Yosef Cahyo SP. Pada penjelasan awal ini, saya akan membahas tentang yang pertama itu abstrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Dimensi dan kedalaman pondasi tiang yang sesuai adalah yang pertama itu pondasi tipe 1, panjangnya 3,6 meter dengan lebar 3,6 meter, tingginya 0,8 meter dan dalamnya itu sekitar 1 meter. Yang kedua itu pendahuluan. Secara umum, permasalahan pondasi dalam lebih rumit juga dibandingkan dengan pondasi dangkal. Yang ketiga itu metode penelitian. Metode penelitian ini untuk mengetahui keletakan tanah, beban mati, beban hidup, dan beban gempa dan daya dukung tanah. Adapun langkah-langkah penentuan struktur pondasi sebagai berikut. Yang pertama, penentuan beban rencana. Yang kedua itu penyelidikan tanah. Yang ketiga itu pemilihan jenis pondasi. Yang keempat itu penentuan dimensi pondasi. Dan kelima itu tahap konstruksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan pondasi tiang pancang. Yang pertama, tulangan atau pembesian. Pembesian pada konstruksi batuan bertulang berfungsi sebagai penahan tegang listrik. Yang kedua itu stabilitas kontrol. Stabilitas kontrol adalah kontrol di mana stabilitas terhadap guling dan geser pada struktur bangunan. Yang ketiga, pengolahan data. Data yang sudah terkumpul akan diolah untuk mendapatkan nilai akhirnya. Yang keempat, data teknis tiang pancang. Data teknis tiang pancang didapat dari SPT yang dilakukan di Gedung Ketahanan Pancang Nganjuk. Yang kelima, metode analisis. Metode analisis atau perhitungan perencanaan pondasi tiang pancang. Dari hasil penelitian dan pembahasan jurnal ini dilakukan di lab untuk melakukan pengolahan data. Hasil pembebanan pada bangunan lantai 1 sampai lantai 4 dengan peraturan pembangunan Indonesia peruntukan gedung 1983 didapat. Yang pertama, beban hidup ditambah beban mati lantai 4 sebesar 1536160,4 kg. Yang kedua, beban hidup ditambah beban mati lantai 3 sebesar 16378,4 kg. Yang ketiga itu beban hidup ditambah beban mati lantai 2 sebesar 1536110,4 kg. Dan yang keempat itu beban hidup ditambah beban mati lantai 1 sebesar 17434,4 kg. Total pembebanan sebesar 645358,6 kg atau sebesar 6453,6 ton. Beban gempa sebesar 0,77 detik. Beban anginnya itu sebesar 39,0625 kg meter persegi. Pondasi dimensi serta kedalaman pondasi rencana yang digunakan sesuai perhitungan, yaitu pondasi tipe 1 dan pondasi tipe 2. Yang pondasi tipe 1 itu panjangnya 3,6 meter dikali lebar 3,6 meter dan dikali tinggi 0,8 meter dengan kedalaman 1 meter dari muka tanah. Pondasi tipe 2 itu panjangnya 3,6 meter dikali 5,4 meter
dikali tinggi 0,8 meter dengan kedalaman 1 meter dari muka tanah. Kebutuhan tulangan yang pertama, tulangan pondasi tiang panjang tipe 1 menggunakan besi diameter 22 mm, jarak 110 mm, jumlah besi berpile kap 36 buah dengan total tulangan yang diperlukan adalah 2574,4 kg. Tulangan pondasi tiang panjang tipe 2 yaitu menggunakan besi diameter 22 mm dengan jarak 60 mm, jumlah besi per pile kap 60 buah dengan total tulangan yang diperlukan sebesar 44.342,4 kg. Jadi total keseluruhan kebutuhan tulangan adalah 7089,8 kg. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan pada tiang panjang di Gedung Ketahanan Pangan Nganjuk, didapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dari hasil analisis pembebanan yang terjadi pada Gedung Ketahanan Pangan Nganjuk bisa kita simpulkan bahwa beban hidup dan beban mati itu sebesar 645358, kg atau setara dengan 6453,6 ton. Beban gempanya itu sebesar 0,77 detik, beban angin sebesar 39625 kg per meter persegi. Pondasi yang digunakan sesuai perhitungan yang pertama, pondasi tipe 1, panjangnya itu 3,6 meter dikali lebar 3,6 meter dikali tinggi 0,8 meter dengan kedalaman 1 meter dari muka tanah. Pondasi tipe 2, panjang 3,6 meter, lebar 5,6 meter dikali tinggi 0,8 meter dengan kedalaman 1 meter dari muka tanah. Kebutuhan tulangan yang digunakan ada dua tipe. Yang pertama itu tulangan pondasi tiang panjang tipe 1 sebesar 2574,4 kg. Dengan yang kedua itu tulangan pondasi tiang panjang tipe 2 sebesar 4434,4 kg. Total kebutuhan tulangan yang digunakan adalah 70089,8 kg. Itulah tadi review dari jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Perencanaan Pondasi Tiang Panjang Gedung Ketahanan Pangan Nganjuk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.